Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Andra Gustian dengan NIM 2509094 dari kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Yusuf Edi Maulana dengan nomor NIM 250900072 dari kelas 1C. Di sini kami akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah konsep teknologi informasi, yaitu merakit PC dan menginstalasi operating system. Bagian merakit PC akan diselesaikan oleh Mas Yusuf Edi Maulana, Dan bagian yang menginstal OS yaitu Mas Andra. Oke, kita mulai. Baik, kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen utama yang ada di PC. Yang pertama ada motherboard. Motherboard ini adalah papan utama tempat semua komponen-komponen terpasang. Motherboard berfungsi sebagai pusat koneksi komponen, menyalurkan daya listrik, media komunikasi data, tempat pemasangan perangkat tambahan, dan mengatur input dan output, serta mengatur BIOS atau UEFI. Dan yang kedua ada prosesor atau CPU. Ini adalah otaknya komputer yang mengolah semua data dan perintah. Tugas utama prosesor itu ada 3. Yang pertama, mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, memproses atau menjalankan instruksi tersebut. Dan yang ketiga, mengirimkan hasilnya kembali ke sistem. Semakin cepat prosesor itu bekerja, semakin cepat juga komputer kamu menjalankan program. Tanpa prosesor, komputer tidak akan bisa berpikir atau melakukan apapun. Jadi bisa dibilang prosesor itu adalah jantung sekaligus otak dari semua perangkat digital. Dan yang ketiga ada RAM, tempat penyimpanan sementara, yang berfungsi untuk menyimpan data sementara, membantu kinerja prosesor, mempercepat akses program, menjalankan banyak aplikasi sekaligus atau bisa disebut multitasking. Dan selanjutnya menyediakan ruang kerja sementara untuk sistem operasi seperti Windows, Mac OS atau Linux. Dan yang keempat ada hard disk atau SSD, tempatnya menyimpan semua file dan sistem. Nah, hard disk ini itu digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, foto, musik, video, dan aplikasi. Dan sistem operasi seperti Windows, Linux, atau Mac OS. Semua software dan game yang diinstal berada dalam hard disk. Dan sebagai media backup serta dapat mendukung kinerja sistem. Selanjutnya ada power supply, yaitu sumber listrik komputer. Jadi fungsi power supply itu mengubah arus listrik dari sumber PLN menjadi arus DC yang dibutuhkan oleh komponen komputer seperti motherboard, hard disk, dan prosesor. Yang kedua, menyalurkan daya ke semua komponen. Power supply membagikan daya ke berbagai bagian komputer termasuk motherboard. Dan yang ketiga, menstabilkan tegangan listrik. Power supply berfungsi menjaga agar tegangan listrik tetap stabil. Selanjutnya, memberi perlindungan pada komponen dan sebagai penghubung utama sistem listrik komputer. Kesimpulannya, power supply itu berfungsi sebagai penyedia dan pengatur daya listrik untuk seluruh komponen komputer yang memastikan semuanya itu berjalan dengan stabil dan aman.
Dan yang terakhir adalah CPU cooler. CPU cooler itu adalah alat pendingin yang berfungsi untuk menjaga suhu prosesor agar tetap stabil dan tidak terlalu panas saat bekerja. Karena prosesor itu menghasilkan panas tinggi saat memproses data. Pendinginan ini sangat penting untuk menjaga performa dan umur komponen komputer. CPU cooler itu sendiri berfungsi untuk menurunkan suhu prosesor, menjaga kinerja prosesor agar tetap optimal, melindungi komponen dari kerusakan panas, meningkatkan sirkulasi udara. Pertama kita siapkan terlebih dahulu motherboardnya dan kita pasang prosesor. Kesimpulannya itu CPU cooler ini harus hati-hati ya teman-teman, prosesor agar tetap bekerja. Yang kedua kita oleskan pasta serta prosesornya terlebih dahulu akibat suhu yang berlebih. Dan selanjutnya kita pasang CPU cooler. Nah, ini gunanya itu untuk pendingin ya guys. Kemudian kita tekan pada bagian sudutnya. Kemudian kita pasang RAM yang sudah kita persiapkan tadi. Selanjutnya kita masukkan motherboard ke dalam casingnya terlebih dahulu dan pastikan baut-bautnya itu terpasang dengan benar. Dan selanjutnya kita pasang power supply. Dan jangan lupa kita pasangkan terlebih dahulu bautnya. Dan selanjutnya kita pasang hard disk. Dan selanjutnya kita memasang kabel-kabelnya terlebih dahulu. Di sini jangan sampai salah ya teman-teman. Salah sedikit bisa fatal soalnya. Nah, yang USB dipasang yang ke USB dan yang audio dipasang ke audio. Dan selanjutnya kita akan coba rakitan ini ke monitor, apakah menyala atau tidak. Pertama kalian masukkan kabelnya ke dalam tersebut dan coba dinyalain. Dan ini adalah salah satu cara untuk memastikan PC itu menyala.
Kalau memang bisa menyala, kipasnya mesti berputar. Oke teman-teman, setelah PC berhasil dinyalakan, kita tekan tombol ESC, lalu akan muncul tampilan seperti ini di monitor. Lalu kita pilih menu boot, terus pilih menu boot option 1, kita tekan, lalu di situ ada opsi, kita pilih opsi yang nomor 5, kita tekan enter, lalu tekan F10, tekan enter lagi. Nah, ini juga kita akan tekan enter. Nah teman-teman, jika layar kalian muncul seperti yang ada di video, kalian hanya akan menunggu untuk tahapan yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, jika sudah muncul menu seperti ini, kita hanya restart saja, teman-teman. Nah, di sini kita hanya akan menunggu proses restartnya selesai ya. Jika proses restartnya sudah selesai, nanti akan muncul ke tampilan utama operating system Linux-nya, teman-teman. Nah, setelah proses restart selesai, kita hanya akan tekan enter. Lalu akan muncul halaman seperti yang ada di layar seperti ini. Kita juga akan tekan tombol enter lagi di sini. Saat tekan tombol enter, kita hanya akan menunggu untuk memasukkan password yang sebelumnya telah kita buat. Nah, sekarang tampilan layar menunjukkan kita akan login untuk memasuki layar utama, tampilan utama dari OS Linux Ubuntu. Kita hanya akan memasukkan password yang sebelumnya kita sudah isi. Oke. Lalu kita ada di tampilan utamanya. Nah, di sini kita hanya akan tekan next saja di tampilan yang ini. Lalu kita akan mencoba fitur dari operating system Linux Ubuntu yang telah kita install ini. Seperti kita bisa membuka terminal, kita bisa membuka folder dan yang lain-lain. Nah, di sini juga kita bisa cek pengaturan dari mulai connection, apps, dan yang lain-lain yang ada di pengaturan. Oke teman-teman, di sini saya akan coba untuk mengakses internet melalui Firefox. Nah, di sini tinggal skip saja. Dan di sini saya akan coba untuk memutar video YouTube yang ada di Firefox. Apakah bisa atau tidak melalui Linux Ubuntu yang kita install sendiri? Kita coba ya. Kita masuk ke YouTube, lalu search pencarian yang ingin teman-teman cari. Di sini saya search Winda Basudara, lalu kita coba play videonya. Apakah bisa terputar dengan baik atau tidak? Nah, di sini
ternyata bisa terputar dengan baik ya teman-teman. Artinya tidak ada problem, tidak ada bug, tidak ada kendala apapun selama kita menginstal OS Linux Ubuntu tadi teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba membuka website dari Firefox ya teman-teman. Apakah bisa atau error? Sini saya akan membuka website universitas saya sendiri, yaitu Universitas Harkat Negara. Kita coba apakah bisa atau error. Oke, ternyata bisa ya teman-teman. Jadi dalam instalasi OS kali ini tidak ada error, tidak ada bug sama sekali ya teman-teman. Jadi lancar. Oke teman-teman, setelah tadi kita berhasil untuk menginstal operating system Ubuntu di monitor kita, di PC kita, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian Linux, lalu kelebihan dan kekurangan, serta fitur-fitur yang ada di Linux Ubuntu. Pertama, Linux Ubuntu adalah salah satu sistem operasi berbasis Linux yang bersifat gratis dan open source. Artinya, siapapun dapat menggunakan, memodifikasi, dan menyebarluaskan sistem operasi ini tanpa harus membayar lisensi seperti pada Windows. Nah, Ubuntu sendiri dikembangkan oleh perusahaan Canonical Ltd yang didirikan oleh Mark Shuttleworth dan pertama kali dirilis pada tahun 2004. Nama Ubuntu sendiri berasal dari bahasa Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan terhadap sesama, mencerminkan semangat kebebasan berbagi yang menjadi dasar sistem operasi ini. Itu juga dirancang agar mudah digunakan, stabil, dan aman sehingga cocok untuk berbagai kalangan seperti mahasiswa, pelajar, hingga profesional di bidang teknologi. Ubuntu juga tersedia dalam beberapa varian atau edisi seperti yang pertama itu ada Ubuntu Desktop, yang kedua ada Ubuntu Desktop itu untuk pengguna komputer pribadi, yang kedua ada Ubuntu Server itu untuk pengelolaan server dan jaringan, yang ketiga ada Ubuntu Studio itu untuk kebutuhan multimedia dan desain. Nah, yang terakhir itu ada Ubuntu Education Edition itu untuk lingkungan pendidikan. Nah, sekarang kita bahas fitur-fitur yang tersedia di Linux Ubuntu. Linux Ubuntu sendiri memiliki berbagai fitur unggulan yang membuatnya sangat kompetitif dibandingkan sistem operasi lain. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama adalah antarmuka pengguna yang modern dan sederhana. Untuk menggunakan desktop environment seperti GNOME atau Unity,
atau Unity yang menawarkan tampilan modern, mudah digunakan dan dapat dikustomisasi sesuai dengan selera pengguna. Nah, yang kedua ada Ubuntu Software Center. Nah, melalui fitur ini pengguna dapat dengan mudah mengunduh, install, dan memperbarui ribuan aplikasi gratis seperti LibreOffice untuk perkantoran, JMP untuk desain, dan VLC untuk multimedia. Yang ketiga ada fitur keamanan sistem yang tinggi. Sistem keamanan Ubuntu sudah tertanam kuat sejak awal. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda, sehingga virus dan malware sulit untuk masuk dan merusak sistem. Selain itu, pembaruan keamanan dilakukan secara rutin. Selanjutnya ada terminal dan dukungan. Dukungan pemrograman lengkap. Di sini Ubuntu dilengkapi dengan terminal yang sangat kuat serta mendukung banyak bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan PHP, sehingga sangat cocok bagi pelajar dan pengembang perangkat lunak. Selanjutnya, fitur di Ubuntu ada update sistem otomatis. Ubuntu melakukan pembaruan otomatis secara berkala untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kompatibilitas sistem tanpa mengganggu aktivitas pengguna. Selanjutnya, fitur selanjutnya ada kustomisasi tanpa batas. Karena bersifat open source, pengguna dapat mengubah tema, icon, tampilan, dan bahkan fungsi sistem sesuai kebutuhan pribadi atau profesional. Selanjutnya ada kompatibilitas file dan format yang luas. Nah, di Ubuntu sendiri, Ubuntu mampu membuka berbagai format file, dokumen, musik, dan video tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Selanjutnya ada kinerja yang stabil dan efisien. Ubuntu dapat berjalan dengan baik bahkan di komputer dengan spesifikasi rendah, menjadikannya pilihan tepat untuk memperpanjang usia pakai perangkat lama. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan Linux Ubuntu dibandingkan dengan Windows. Ada beberapa kelebihan Linux Ubuntu yang membuatnya unggul dibandingkan Windows. Antara lain, yang pertama kelebihannya adalah gratis dan legal ya teman-teman. Di sini pengguna tidak perlu membeli lisensi seperti pada Windows, sehingga sangat menghemat biaya, terutama untuk lembaga pendidikan atau organisasi. Yang kedua, keamanan Linux itu lebih baik daripada Windows ya teman-teman. Keamanan yang lebih baik, struktur sistem Linux membuatnya lebih sulit diserang virus atau malware. Pengguna tidak perlu terlalu sering menginstal antivirus tambahan. Selanjutnya, lebih stabil dan ringan. Ubuntu sangat jarang mengalami crash atau hang dan dapat berjalan lancar bahkan di perangkat dengan RAM kecil. Artinya ini bisa bersahabat perangkat yang memiliki RAM kecil teman-teman. Nah, selanjutnya Ubuntu itu bersifat open source dan transparan. Artinya semua kode dan sumbernya itu terbuka untuk umum ya teman-teman, sehingga siapapun bisa memeriksa, memodifikasi, atau meningkatkan sistem sesuai kebutuhan. Selanjutnya, banyak aplikasi gratis dan alternatif terbuka. Ubuntu menyediakan ribuan aplikasi gratis untuk perkantoran, desain, multimedia, dan pengembangan web. Yang selanjutnya itu mendukung banyak perangkat dan bahasa pemrograman. Di sini Ubuntu banyak digunakan oleh pengembang karena mendukung berbagai tools dan bahasa pemrograman populer. Selanjutnya adalah kita akan membahas kekurangan Ubuntu. Meskipun memiliki banyak keunggulan, Ubuntu juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain kurang familiar untuk pengguna baru. Bagi pengguna yang terbiasa dengan Windows, tampilan dan sistem Ubuntu terasa asing di awal, sehingga perlu waktu untuk beradaptasi. Nah, yang kedua itu tidak semua aplikasi
komersial tersedia. Beberapa aplikasi populer seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, atau CorelDRAW tidak tersedia secara resmi di Ubuntu. Walau begitu, ada alternatif lain seperti LibreOffice dan JIMP. Yang ketiga ada masalah kompatibilitas. Perangkat keras tidak semua perangkat keras seperti printer atau scanner lama memiliki driver resmi untuk Linux, sehingga kadang perlu pengaturan manual. Nah, selanjutnya kurangnya dukungan teknis langsung. Karena bersifat open source, pengguna biasanya mencari solusi sendiri melalui forum, komunitas, atau dokumentasi online. Sebagai kesimpulan, Linux Ubuntu adalah sistem operasi yang gratis, aman, stabil, dan fleksibel dengan fitur-fitur lengkap yang mendukung berbagai kebutuhan. Nah, baik dalam bidang pendidikan, bisnis, maupun pengembangan teknologi. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, Ubuntu tetap menjadi pilihan terbaik bagi siapapun yang ingin belajar dan memahami dunia sistem operasi terbuka. Dengan filosofi open source dan semangat kebebasan, Ubuntu tidak hanya menjadi alat untuk bekerja, tetapi juga sarana untuk belajar dan berinovasi. Nah, jadi itu adalah beberapa poin-poin yang dapat saya sampaikan setelah tadi menginstal operating system Ubuntu pada PC. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.